Bapak Ibu jamaah sekalian, semua ujian akan berlalu. Tidak ada ujian yang selama-lamanya. Tidak ada ujian selama-lamanya. Hari ini sakit, insya Allah satu saat sehat. Dan ada 8 hal yang pasti akan terjadi, dan tidak ada orang satupun yang selamat dari 8 hal ini. 8 ini dihadapi oleh seluruh manusia. Mau dia pejabat, mau rakyat biasa, orang kaya maupun orang miskin, sultan maupun masyarakat, raja maupun pengikutnya, semua pasti melalui proses 8 hal. Karena itu sistem hidup di dunia. Apa 8 hal? Yang pertama, sururun, senang. Pernah enggak Bapak Ibu senang? Senang? Dapat berita gembira? Dapat anak yang membahagiakan? Allah lancarkan usahanya? Allah berikan kemudahan sambil punya rumah sendiri walaupun sederhana? Banyak kesenangan yang kita dapat. Yang kedua, huznun, sedih. Pernah enggak Bapak Ibu sedih? Itu pasti, itu dunia. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini sedih, besok senang. Tidak bisa sedih selama-lamanya dan tidak bisa senang selama-lamanya. Yang ketiga, wajtima'un, berkumpulan, bersatuan. Hari ini suami istri 2 pasangan. Allah karuniai anak. Besarkan anak sudah besar, dewasa, sudah saatnya nikah. Dinikahkan, pisah lagi. Pertama kumpul, tapi ujungnya berpisah. Di dunia hidup, tapi ujungnya berpisah. Kita sekarang kumpul, tapi nanti kita berpisah. Itu proses hidup di dunia. Kadang kumpul, kadang pisah. Kadang pisah, kadang kumpul. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah anaknya nikah, sudah berkeluarga sendiri, dan mereka sudah cari urusan sendiri, pisah. Masih ada anak-anak kecil bersama kita, hidup ramai-ramai di satu rumah. Besok-besok akan datang satu saat kita akan tinggal sendirian. Itu dunia. Makanya yang ketiga sama yang keempat, berkumpul dan berpisah kembali. Berkumpul di dunia, berpisah dengan meninggal dunia. Yang kelima, wa yusrun, kemudahan dalam kehidupan. Dapat enggak kemudahan? Dapat. Dapat pula juga kesusahan. Dapat enggak Bapak Ibu kesusahan? Dapat. Tak ada orang yang tidak pernah susah, dan tidak ada orang yang tidak pernah dapat kemudahan. Mudah dapat, susah juga dapat. Sudah berapa? 6. Yang pertama, senang. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, berkumpul, bersatu dengan keluarga. Yang keempat, berpisah kembali sampai tertinggal sendirian. Yang kelima, kemudahan. Yang keenam, kesusahan. Yang terakhir, kesakitan. Pernah enggak sakit? Pernah juga kan sehat? Bisa sakit dan bisa sehat. Walaupun nikmat sehat lebih lama daripada nikmat sakit. Sakit itu kadang-kadang nikmat. Kenapa Allah jadikan sakit itu ujian? Tapi saya mempandangi sakit itu nikmat, bukan ujian.
Kenapa saya menganggap sakit itu nikmat? Karena saya tidak bisa beraktivitas gara-gara sakit, berarti saya lebih banyak berhubungan sama Allah. Zikir, istighfar, tidak kemana-mana. Tidak bisa jalan karena sakit, tidak bisa keluar rumah karena sakit. Terus ngapain? Pasti ibadah, zikir, tasbih. Kalau sehat justru malah banyak lalai. Ternyata sakit itu nikmat. Dan itulah Bapak Ibu hidup di dunia, proses menghadapi 8 hal yang tadi saya sampaikan. Tidak ada satupun orang yang tidak mendapatkan 8 hal itu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di akhirat, kalau berkumpul di dalam surga, tidak akan pisah selama-lamanya. Kalau sudah di dalam surga, tidak akan sedih selama-lamanya. Kalau sudah di dalam surga, tidak akan sulit selama-lamanya. Kalau di dalam surga, tidak ada galau. Di dalam surga, tidak ada stres. Di dalam surga, tidak pernah buang hajat. Sampai mohon maaf buang air besar tidak akan terjadi selama-lamanya di dalam surga. Ketika pernah saya sampaikan, ada jemaah tanya, terus kalau kita makan setiap hari dan minum kemana itu? Di dalam surga, kalau kita makan dan minum, cukup dengan kita ucapkan Alhamdulillah dan lapar lagi. Sudah selesai. Karena surga bersih, tidak boleh ada kotoran. Subhanallah. Di sini makan sedikit, mau ke WC. Sakit perut, menceret ke WC. Kalau di surga tidak ada menceret. WC, paplas, angin. Tidak ada. Tidak ada di surga. Tidak perlu Bapak Ibu cari minyak kayu putih, karena tidak ada masuk angin. Aman di surga, nikmat luar biasa, bahkan tidak bisa terbayang kenikmatannya. Mungkin saya sekarang cerita, begitu ya, kok bisa ya? Tidak bisa terbayang hakikatnya, tidak bisa merasakan hakikatnya. Tapi itulah hakikat daripada surga. Bahkan kita jalan, ada pohon apel, ada pohon buah-buahan, kita pingin, tapi pohonnya tinggi, besar, cuman hanya pingin mempandangi, pohonnya turun, terbang, datang di tangan kita. Kita makan, semakin sekali gigit buahnya, memakan buahnya, semakin manis, sampai habis. Begitu sudah habis, tumbuh lagi, kembali utuh di dalam tangan kita. Masya Allah. Bungkus, bawa pulang ke rumah. Semua gratis. Tidak ada pajak, tidak ada listrik mati, tidak ada rumah bocor, karena satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Tidak ada pasir. Pasirnya tahu nggak apa pasirnya? Ja'faran. Ja'faran, sebuah daun yang berwarna merah. Ketika dimasukin ke dalam air, menjadi warnanya agak sedikit ke kuning. Itu namanya ja'faran. Ja'faran itu pasirnya surga. Ada enggak batu di dalam surga? Ada. Perlian sama mutiara. Itu batunya. Tidak ada batu kita saling lembar. Ada perlian sama mutiara. Subhanallah. Jalan di atas sungai. Ada tempat berenang, ada sungai susu, sungai madu, sungai air yang bersih dan jernih, dan juga sungai khamar. Iman ada khamar di dalam surga? Ada, tapi khamar lazat, bukan khamar yang bikin mabuk. Semua di dalam surga sempurna, baik, dan tidak ada efek sampingnya. Tidak ada flu, tidak ada sakit kepala. Tidak butuh cari obat Panadol untuk hilangkan sakit kepala. Tidak perlu ke dokter gigi untuk periksa gigi kita. Sehat selama-lamanya.
afiat selama-lamanya, sempurna selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Tidur pun jadi nikmat, mimpi enak makan, ingin mendapatkan makan, pas mimpi ikan, bangun ikan sudah di depan mata. Mau ikan apa? Bakar? Semua nikmat. Subhanallah. Ada seorang tanya kepada gurunya, wahai guru, tolong jelaskan kepada kami indahnya surga, kenikmatan dalam surga, agar kami semangat menjadi ahli surga dan terus memohon kepada Allah menjadi ahli surga. Apa kata guru dan ulama itu? Cukup keindahan surga